Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardil Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan TWK dengan materi sejarah. Sejarah yang saya maksud ini yaitu tentang pemberontakan, yaitu PKI, DI, TII, dan pemberontakan lainnya. Sebelum itu saya sampaikan kembali bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau bergabung untuk menambah wawasan, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sebenarnya soal ini sudah diupload di grup Telegram saya, dan ternyata masih banyak teman-teman yang belum mengetahui tentang sejarah-sejarah Indonesia. Makanya video ini dibuat untuk memberikan penjelasan. Bagi kamu yang mau bergabung di grup Telegram saya, silakan klik link yang ada pada deskripsi video. Terima kasih. Dan inilah soal yang pertama. Pemberontakan yang ada di Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI, TII, dan peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI, TII berlangsung dengan membawa ideologi. Jadi perlu saya kasih tahu bahwa antara sekitar tahun 1948 hingga 1965 terjadi sebuah pemberontakan yang sangat besar yang tidak bisa dilupa oleh bangsa Indonesia, di mana pemberontakan ini menghabiskan dan mencabut nyawa orang-orang penting di Indonesia saat itu, termasuk panglima dan lain sebagainya. Di dalam soal ini dikatakan bahwa ada PKI yang juga termasuk pemberontak di saat itu. PKI memberontak dengan membawa ideologi komunisme, sedangkan pemberontakan DI-TII berlangsung dengan membawa ideologi. Saya kasih tahu kembali bahwa pemberontakan DI-TII itu singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Jadi sudah sangat jelas pada opsi C itu adalah ideologi agama. Jadi pemberontakan DI-TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Jadi sudah jelas ya, kita lanjut soal berikutnya. Sejak Indonesia merdeka awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang A. Amir Syafruddin, B. Insinyur Soekarno, C. Musso, D. Ki Hajar Dewantara, dan E. Kahar Muzakar. Jadi ceritanya dalam soal ini bahwa PKI itu mendukung pemerintah yang memang kebetulan berada pada golongan kiri. Tapi ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, jadi sudah tidak ada golongan dari PKI dan kawan-kawan sudah terlempar. Akhirnya PKI menjadi partai oposisi yang melawan pemerintah dan membentuk sebuah organisasi dan mengumpulkan organisasi yang sepaham dengan PKI. Ternyata organisasi itu dibentuk oleh opsi A. Amir Syafruddin. Dia yang menggalang semua organisasi untuk melawan pemerintah, ya. Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang oleh, kalau Amir Syafruddin kan bukan, karena dia yang membentuk sebuah organisasi dan mengumpulkan organisasi untuk melawan pemerintah. Kalau Insinyur Soekarno bukan, tapi Insinyur Soekarno dalam teori sejarah dikatakan bahwa dia merupakan dalang 30 SPKI, tapi kita tidak tahu apa itu benar apa salah. C. Musso, mungkin kamu baru dengar Musso, dia juga termasuk pemberontak. Bagian D. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu kan adalah semacam pahlawan yang membantu menyusun dan merapikan undang-undang, ya kan. Bagian E adalah Ki Kahar Muzakar. Kahar Muzakar itu adalah pemberontak di Sulawesi Selatan, tapi dia termasuk pahlawan di Sulawesi Selatan.
Kahar Muzakkar itu memang seorang pemberontak, tapi tidak pada bagian gerakan 30 SPKI, karena Ki Hajar Dewantara itu hanya menyatukan dirinya dengan organisasi Islam atau DI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Jadi pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang oleh C. Musso. Jadi sudah jelas ya. Kita lanjut soal berikutnya. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DITII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan A. Letnan Kolonel Kahar Muzakkar, B. Amir Fattah, C. Kiai Sumolangi, D. Kartosuwiryo, dan E. Soekarno. Jadi di pembahasan tadi sudah sangat jelas bahwa pemberontakan yang ada di Indonesia itu dipimpin oleh A. Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Jadi saya kasih tahu opsi B, C, dan D itu juga termasuk pemberontak di tahun 1948 hingga 1965. Jadi dia juga berbasis untuk menegakkan negara Islam. Jadi saya kasih tahu Amir Fattah itu adalah pemberontak yang ada di Jawa Tengah bersama dengan Kiai Somolangi di opsi C. Sedangkan di opsi D, Kartosuwiryo, dia adalah pemberontak di Jawa Barat. Tapi kamu harus tahu bahwa Kartosuwiryo lah sebenarnya yang dalang dari organisasi untuk membentuk Indonesia yang berbasis Islam. Jadi dia yang mengangkat, dia yang merekrut semua Kahar Muzakkar, Amir Fattah, Kiai Somolangi untuk bersatu mendirikan organisasi Islam untuk mendirikan negara berbasiskan Islam. Jadi kamu harus tahu itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. DITII, singkatan dari Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, dikenal sebagai pemberontak sekitar tahun 1948 hingga 1965. Masing-masing pemberontakan dipimpin oleh para mantan tentara Indonesia yang bukan termasuk pemimpin pemberontak tahun 1948 hingga 1965. A. SM Kartosuwiryo, B. Amir Fattah, C. Kahar Muzakkar, D. Dewes Doker, dan E. Ibnu Hajar. Jadi ini sudah jelas ya dari penjelasan yang tadi bahwa A itu Kartosuwiryo adalah pemberontak di Jawa Barat, B. Amir Fattah di Jawa Tengah, C. Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, D. itu Dewes Doker, termasuk 3 serangkai ya, temannya itu adalah Cipto Mangunkusumo dan satu lagi saya lupa namanya, dan E itu Ibnu Hajar, dia juga termasuk pemberontak di Kalimantan Selatan. Jadi yang paling tepat yang bukan termasuk pemberontak itu adalah D. Dewes Doker. Ya, sudah jelas. Kita lanjut soal berikutnya. Gerakan 30 SPKI 1965 merupakan peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan, siapa dalam gerakan 30 SPKI 1965 sebenarnya? Ada 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30 SPKI 1965, dan yang bukan merupakan teori mengenai peristiwa tersebut adalah: A. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. B. Dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. C. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. D. Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Dan E. Gerakan 30 September adalah PNI. Jadi siapakah sebenarnya dalam gerakan 30 SPKI 1965? Kita tidak tahu, tapi ada 7 teori mengenai peristiwa itu yang dicatat oleh sejarah. Saya sebutkan langsung ya. Jadi kalau kamu nanti lupa silakan di skip, dicatat, atau setidaknya kamu download video ini. Nanti kalau lupa kamu bisa putar tanpa makan kuota. Jadi jadi ada 7 teori tentang peristiwa kudeta G30 SPKI 1965. Yang pertama, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau AD. 2. Dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. 3. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat.
Yang keempat, Soekarno adalah dalang gerakan 30 SPKI. 5. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. 6. Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Dan yang ketujuh adalah dalang gerakan 30 September adalah PKI. Ya, jadi ketujuh itu sudah saya sebutkan. Jadi dari kelima opsi ini yang tidak termasuk itu adalah opsi E. Gerakan 30 September adalah PNI, harusnya PKI. Ya. Jadi inilah sejarah-sejarah Indonesia yang mungkin kamu harus tahu, dan di tahun 2019 itu ada beberapa sejarah yang muncul, ya. Jadi kita harus hati-hati di tahun 2021 ini, mungkin banyak lagi sejarah yang akan dimunculkan di dalam soal. Jadi kamu perbanyak membaca soal-soal yang terkait dengan sejarah, ya, paham ya? Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share supaya banyak teman-teman yang mengetahui informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.